Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Nah, jadi materi yang akan saya bahas itu adalah materi mengenai teori kinetik gas. Nanti saya akan membahas mengenai ciri-ciri gas ideal, kemudian persamaan umum gas, serta nanti beberapa hukum ya, ada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Nah, nanti juga akan ada contoh soalnya. Oh ya, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Jadi, terdapat beberapa ciri-ciri suatu gas itu dikatakan sebagai gas ideal. Nah, apa aja? Yang pertama adalah berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum Newton itu ada 3, ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, ketiga hukum ini itu berlaku bagi gas ideal. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwasanya gas itu dia mengalami pergerakannya ya, molekul-molekul gas itu mengalami pergerakan secara lurus ya, dan dengan kecepatan yang tetap. Tetapi pergerakannya itu secara acak atau random. Nah, pergerakan ini itu disebut dengan gerak Brown. Misalnya ini ada sebuah rumah ya. Nah, di dalam rumah itu kan ada kayak gas-gas oksigen ya. Dan molekul-molekul gas itu dia ukurannya kecil banget. Jadi kalau seandainya kita lihat dengan kasat mata tuh nggak bakal kelihatan. Tapi di gambar ini saya akan memperbesar ukurannya supaya jadinya kelihatan gitu, supaya kalian paham. Nah, harusnya itu bentuknya kita anggap bulat ya. Cuman di sini saya tuh agak susah gambarnya. Jadi ya seperti inilah ya, anggap aja ini bulat gitu ya. Oke, nah kemudian dia kan geraknya acak tuh, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, intinya random lah, acak gitu kan. Nah jadi ketika partikel ini misalnya dia tuh bergerak ke arah kanan tadi kan, dan menabrak dinding rumah ini, maka dia itu selanjutnya akan bergerak berlawanan dari arah yang sebelumnya ketika dia menabrak dinding gitu. Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita lanjut ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah selama tumbukan bersifat lenting sempurna. Nah, jadi memang molekul-molekul gas itu dia mengalami tumbukan yang lenting sempurna. Nah, tumbukannya itu ya terjadi baik antara molekul maupun dengan lingkungan di sekitarnya, misalnya seperti dinding rumah tadi. Nah, kalian paham kan tumbukan itu tabrakan. Nah, jadi sebenarnya itu materi kelas 10, semoga masih ingat ya. Jadi tumbukan lenting sempurna itu ya, dia ciri-cirinya adalah tidak ada energi yang hilang, atau dalam artian energinya itu kekal. Sehingga pada peristiwa tersebut ya, berlakulah hukum kekekalan energi kinetik, karena tidak ada perubahan kecepatan gitu. Nah, yang ketiga adalah selang waktu tumbukan antar partikel sangat singkat. Jadi memang cepat gitu ya, sepersekian sekon, bahkan mungkin 0, sekian sekon lah gitu, karena sangat cepat sekali. Nah, yang keempat ya, itu adalah terdiri atas partikel yang disebut molekul dalam jumlah yang besar. Jadi memang untuk jumlah dari molekul gas itu dia banyak sekali ya. Ini jumlah besar itu berarti kuantitasnya, bukan ukurannya kan. Bayangin coba kalau seandainya ukuran gasnya itu gede, aduh nggak kebayang deh gimana gitu kan, gimana kita napasnya ya, gimana kita bisa menghirup oksigen gitu kan, karena oksigen kan masuk gas tuh. Nah, jadi kalau seandainya juga semisal nih gas oksigen ya, itu jumlahnya sedikit atau kecil, gak kebayangkan dengan populasi umat manusia sekarang gitu loh, pasti bakalan berebutan kan untuk dapatin si gas oksigen. Bersyukurnya Tuhan itu adil banget gitu loh, Tuhan menciptakan gas oksigen gitu ya, itu dalam jumlah yang besar, bukan cuma gas oksigen tapi gas ideal secara umum lah gitu. Nah, selanjutnya adalah volume partikel gas sangat kecil dibanding volume ruang yang ditempati. Ya benar, jadi memang gas itu ukurannya sangat kecil, bahkan nggak terlihat ya. Nggak kebayang kan kalau seandainya
ini tadi rumah gitu kan, kemudian ada gas, kita anggap gas oksigen misalnya, dia ukurannya sama dengan rumah ya, bisa-bisa ntar terbang rumahnya kayak di film Up, inget kan ya, atau misalnya lebih gede, aduh gak kebayang deh gimana coba kita mau bernafas menghirup oksigen kalau seandainya ukuran dari molekul gas itu besar. Yang terakhir adalah partikel-partikelnya itu bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan bergeraknya itu acak. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi di awal sekalian dengan berlakunya hukum Newton tentang gerak. Oke, kita lanjut ke hukum yang pertama. Yang pertama adalah hukum Boyle. Nah, jadi hukum Boyle itu membicarakan mengenai hubungan antara tekanan dan volume dalam keadaan suhu yang tetap ya, atau suhu konstan. Nah, untuk suhu yang konstan atau tetap itu disebut dengan isotermis ataupun isotermik. Nah, untuk hubungan antara tekanan dan volume itu sendiri itu adalah berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya semakin besar tekanan, volumenya kecil. Tekanannya kecil berarti volumenya besar. P berbanding terbalik dengan V ya, volume. Atau ya, P dikali V itu sama dengan konstan. Nah, sehingga diperolehlah persamaan P1V1 sama dengan P2V2. P itu adalah tekanan, V itu adalah volume. Nah, kalau 1 itu berarti keadaan awal, 2 berarti keadaan akhir. Jadi cukup pahami itu aja. Oke. Ini adalah keterangan yang lebih lengkapnya ya, silakan dicatat. Kita lanjut ke hukum Charles. Nah, jadi hukum Charles itu dia membicarakan mengenai hubungan antara volume dan suhu ya dalam keadaan isobaris. Isobaris itu atau isobarik adalah keadaan tekanan yang tetap. Nah, hubungannya antara V dan T itu adalah sebanding. Sebanding itu ya berarti kalau V-nya gede, T-nya gede juga. Kalau V-nya kecil, maka T-nya juga kecil. Nah, T kapital itu adalah suhu ya, satuannya ingat harus dalam Kelvin. Ini adalah keterangan yang lebih lengkapnya, nanti silakan dicatat ya. Nah, diperolehlah persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lanjut, yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac. Nah, si Gay-Lussac ini dia membicarakan mengenai hubungan antara tekanan dan suhu ya dalam keadaan isokoris atau isokorik ya, keadaan dimana volumenya itu tetap atau konstan. Nah, di mana nih hubungan antara tekanan dan suhu itu adalah sebanding ya, sama kayak yang di Charles tadi. P-nya besar, T-nya besar, P-nya kecil, T-nya pun juga kecil. Nah, ini adalah keterangannya. Silakan dibaca ya. Oke, ini adalah persamaan umum gas ideal. Nah, jadi kalau di ketiga hukum sebelumnya kita kan membicarakan hubungan antara P dan V, hubungan antara V dan T, kemudian hubungan antara P dan T gitu kan, nggak ketiga-tiganya gitu loh, terpisah lah, ada satu yang hilang gitu kan, istilahnya gitu kalau di rumus ya. Nah, tapi kalau di persamaan umum gas ideal kita tuh menggunakan ketiga besaran tadi, ada besaran P, V dan T ya, sehingga P1V1 dibagi T1 adalah P2 dikali V2 dibagi T2. Nah, kemudian nih apabila sejumlah mol gas diubah, maka persamaannya menjadi PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nKT. Nah, apa nih bedanya antara N kecil sama N kapital? Nah, untuk N kecil itu adalah jumlah ini ya, jumlah mol. Nah, kalau N kapital itu adalah jumlah partikel. Nah, untuk menghitung jumlah mol itu adalah massa dibagi massa molekul relatif atau massa gas relatif. Kalau di kimia itu kan biasanya kita pakai N sama dengan M dibagi MR kan. Nah, kalau seandainya kalian memakai MR sih nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting konsepnya sama. Nah, kemudian juga bisa dihitung ya, mol itu adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi Na itu adalah bilangan Avogadro. Nah, ini rumus yang bisa kalian gunakan untuk menghitung massa jenis. Ini adalah keterangan yang lebih lengkapnya ya, nanti silakan dicatat. Oke, kita masuk ke contoh soal.
dalam sebuah eksperimen gas ideal secara isotermik, tekanan yang dihasilkan 2/3 tekanan semula. Hasil yang akan diperoleh pada eksperimen tersebut adalah, nah jadi kalau kita melihat di soal itu hanya menanyakan hasil eksperimen, tapi nggak spesifik gitu loh, apa eksperimennya gitu kan. Nah kalau kita lihat di pernyataan di jawabannya, di optionnya, itu dia mengindikasikan suhu gas ya, suhu dan volume. Nah sehingga di soal ini kita itu perlu mencari berapa suhunya dan berapa volumenya. Nah untuk suhu sendiri itu kalau kita jeli membaca soal ya, kita tuh nggak perlu lagi untuk melakukan perhitungan. Kita hanya perlu melihat dari kata-kata isotermik. Nah kalau isotermik berarti dia suhunya tetap ya, berarti jawabannya antara C dan D. Nah yang menjadi pertanyaan ya, apakah dia 2/3 ya atau malah 3/2. Nah kalau kita ingat ya, di hukum yang sebelumnya saya jelasin ya, itu kan dia hubungan antara tekanan dan volume itu kan berarti dia berbanding terbalik ya. Itu dia ada di hukum Boyle, dia berbanding terbalik. Nah berarti kalau tekanannya 2/3, maka kebalikan dari 2/3 adalah 3/2, ya enggak? Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah itu kalau cara langsungnya ya. Tapi kalau seandainya mau melakukan perhitungan secara matematis, nah kita buat dulu nih, apa sih yang diketahui. Nah yang pertama adalah tekanan yang dihasilkan. Kalau tekanan yang dihasilkan berarti P2 ya adalah 2/3 dari tekanan semula, berarti 2/3 dari P1. Nah kita langsung aja, karena ini kan persamaan umum gas ideal ya. Kalau persamaan umum berarti PV/T, karena di isotermis berarti kan pakai yang PV ya, kita menggunakan hukum Boyle. Nah tinggal masukin aja, karena P1 V1 nya nggak ada, jangan pusing, terus aja P1 V1, karena kebanyakan kita tuh kadang kalau misalnya nggak ada P1 nya bingung ini gimana, V1 nya nggak ada, aduh gimana gitu kan. Tulis aja data yang diketahui gitu loh, plus P1 V1 sama dengan P2 nya berarti 2/3 P1 ya dikali V2. Lalu P1 sama P1 nya kita bagi ya atau coret, tinggallah V1 sama dengan 2/3 V2 ya enggak, berarti V2 nya ya ini kan gini nih, V1 sama dengan 2/3 V2. Nah berarti V2 ini 3 nya pindah ruas, jadinya ke atas 3V1. Nah tinggallah 2 ini, pindahlah dia ke sini jadinya di bawah, jadinya 3/2 V1. Nah oke, paham kan ya? Kita lanjut ke latihannya. Nah ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Semoga tetap semangat dalam belajar ya. Semoga sukses dan terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih.